Selamat sore semuanya, kembali kepada saya Adil Tavianus di dalam channel Jesus Christ Ministry. Puji Tuhan, saya percaya saudara sangat diberkati sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, izinkan pada sore hari ini untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau isi hati Tuhan bagi kita semua, dan kita sama-sama belajar. Saya percaya di akhir zaman ini begitu banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Tidak ada terkecuali, apalagi di masa-masa COVID seperti ini. Bahkan COVID ini mempengaruhi masalah ekonomi dan banyak usaha-usaha dari setiap orang. Bahkan begitu juga untuk orang-orang percaya punya usaha mengalami guncangan dalam perekonomian. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik. Kita belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan, saya percaya setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Setiap masalah selalu ada jalan keluar. Bagaimana supaya kita menghadapi keadaan situasi di akhir zaman ini? Mungkin saudara mengalami suatu guncangan di dalam ekonomi, mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam pribadi saudara, mungkin saudara dihina, mungkin saudara dikucilkan, mungkin saudara tidak diterima oleh sekitar lingkungan saudara karena saudara telah mengikuti Kristus, percaya kepada Kristus, bahkan saudara ditolak oleh orang-orang sekeliling saudara. Puji Tuhan, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita semua dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi semua. Kita buka bersama-sama di dalam Kitab Yakobus pasal yang kelima. Kitab Yakobus atau surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Perhatikan baik-baik. Kita bersama-sama kita belajar. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah. Garis bawahi, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ada tanda seru. Nah, Tuhan mau di akhir zaman ini kita tetap bersabar. Tuhan mau kita di akhir zaman ini harus tetap bersabar. Bersabar dalam hal apa? Menghadapi segala situasi keadaan yang kita alami. Puji Tuhan. Untuk kata bersabar itu perlu ada sesuatu yang ada di dalam hati kita, yaitu kemauan. Kalau tidak ada kemauan, terasa seringkali ingin marah-marah setiap hari karena tidak menerima keadaan, tidak terima apa yang kita alami, dan kita ingin selalu memberontak. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan untuk kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, yaitu bersabarlah sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kalian berdua. Kita akan lihat selanjutnya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, kedatangan Tuhan di akhir zaman ini sudah dekat. Begitu banyak tantangan-tantangan yang terjadi, bahkan tantangan-tantangan terjadi itu oleh sekitar orang-orang sekeliling kita. Ketika saudara mungkin percaya kepada Tuhan, mungkin saudara dari orang tetangga, agama tetangga, dan berpindah kepada pengikut Kristus atau percaya kepada Kristus, saudara mungkin dikecilkan, mungkin dijauhi oleh keluarga saudara, saudara mungkin dibenci. Tetapi saya katakan, tetaplah bersabar hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, mungkin saudara menghadapi situasi keadaan ekonomi yang tidak mengenakan, tetapi saya katakan, tetaplah bersabar di dalam Tuhan dan lakukanlah bagian saudara, bekerja dan berdoa. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, memelihara kita semua di dalam keadaan apapun. Amin. Puji Tuhan. Mungkin saudara mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan taat, dan ada orang berkata, oh sok suci, sok melakukan firman Tuhan, lebih baik dosa terlalu setia amat deh, dosa terlalu melakukan firman deh. Saya ingin katakan, jika saudara melakukan firman Tuhan, lakukanlah benar-benar untuk Tuhan. Tidak perlu dengar kata orang lain, dengan kata-kata yang tidak baik apa mengucilkan kita, tetapi lakukan firman Tuhan ini untuk Tuhan. Karena bukan orang yang menghormati kita, bukan orang yang menyanyi kita, tetapi ada satu pribadi, Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberikan
berkatnya yang akan memberikan apa yang kita tabur selama ini di dalam kehidupan kita, maka kita akan menuai kelak nanti, yaitu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jika kita dibenci, jika kita dikucilkan, jika kita diolok oleh karena kita mengikuti jalan Kristus, kita melakukan firman-Nya, kita tidak berhak untuk menghakimi seseorang. Tetapi bawalah orang tersebut di dalam doa. Lebih baik hidup damai dan hidup menjaga kekudusan. Amin. Karena Tuhan inginkan kita hidup damai. Jika ada orang yang membenci kita karena kita mengikuti Kristus, percaya kepada Kristus, melakukan kebenarannya, kita bersyukur. Mengapa? Kita sama seperti Kristus. Kalau Kristus dibenci, kalau Kristus ditolak, kita pun harus menerima itu semua. Karena Allah kita, Yesus Kristus pun ketika ada di dalam pelayanan 3,5 tahun di bumi, Kristus ditolak. Bagaimana dengan kita, orang yang percaya, anak-anaknya? Maka kita juga harus menerima apa yang telah pernah dia diterima oleh Yesus. Dan kita juga siap, yaitu tetap bersabar dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Bapa. Kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang. Karena mengapa? Karena saya dan saudara awalnya ada orang-orang berdosa. Kita bisa dibenarkan, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Amin. Nah, tujuan kita saat ini adalah mendoakan mereka supaya mereka berbalik kepada jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Dari yang jahat kepada jalan yang benar. Dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita berdoa supaya mereka menerima Yesus dan hati mereka diterangi dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar telah ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Tuhan memberikan contoh kesabaran dari pribadi, yaitu hambanya, yaitu Nabi Allah sendiri. Saudara, kalau melihat dalam perjanjian lama, begitu banyak nabi-nabi Allah yang dihina, dikucilkan, diolok, bahkan dibunuh. Tetapi mereka tetap sabar dan tekun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah pada mereka. Mereka tidak menolak, bahkan mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan, bahkan mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi justru mereka tetap mengasihi Tuhan. Amin. Tekun sampai mati, setia sampai mati. Tuhan mau kita seperti itu. Seperti Ayub, ketika Ayub menghadapi problema masalah di dalam kehidupannya, anaknya meninggal, rumahnya ludes terbakar, dan semua kekayaannya hilang semua, kembali dari nol, dan badannya terima borok-borok yang begitu luar biasa. Bahkan istrinya berkata, "Hai Ayub, disuruh untuk menghujat Allah, tetapi Ayub tetap mengasihi Allah." Dan bahkan teman-temannya menyalahkannya dia, padahal dia orang salah, tetapi Ayub tetap mengasihi Tuhan sampai pada waktunya di mana dikatakan, kita lihat, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, yaitu bagi Ayub dan bagi para nabi-nabi yang lain. Sediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. 2 kali ganda berkat yang diterima oleh Ayub. Apa yang telah hilang, Tuhan berikan kembali, justru lebih dari apapun. Demikian saudara, ketika kita masih hidup saat ini, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk setia dan melakukan firman Tuhan. Jika saudara hidup sederhana, tetaplah mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi tetap lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau diberkati hidup dalam keimanan, jadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Tantangan-tantangan apa yang kita hadapi, tetaplah bersabar. Kita meminta kepada Allah Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi segala situasi, dan Roh Kudus akan membuat hati kita dan menolong kita tetap kuat dan bersabar menghadapi segala situasi apapun. Terus isi kehidupan kita dengan firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Izinkan saya berdoa bagi saudara semua yang melihat channel ini. Puji Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi khusus setiap jemaat Tuhan, bagi rekan-rekan hamba Tuhan, mereka yang membuka hati mereka untuk melihat channel ini. Di dalam nama Yesus, kuatkan mereka dengan kekuatan yang daripadamu. Kuatkan mereka Bapa, di dalam nama Yesus. Berikan mereka hati yang tulus, setia dan taat
untuk memilih suatu keputusan untuk tetap tekun melakukan firman Tuhan walaupun mereka dikucilkan, walaupun mereka mengalami keadaan yang tidak baik di dalam perekonomian, tetapi mereka tetap berkata setia dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya segala sesuatu apa yang mereka hadapi, iman mereka menghasilkan ketekunan yang luar biasa, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, dan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, dan bukan menjadi anak-anak gampangan, tetapi mereka tahan uji, dan setiap keadaan apapun mereka boleh menjadi contoh, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang yang menghadapi situasi yang tidak baik, dan mereka boleh mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you.